Azinda Lailatul Falania. Agung Prayoga. Ahmad Badar Ramadhani. Aisyah Ramadan. Andre Pratama. Bagas Putra Wahyudi. Dava Eka Ramadan. Izin apa enggak? Apa Alfa? Della Meidani. Della kemana? Desvita Priscilia Putri. Sakit. Prananda Rafaelio Putra. Ilyas Anggara. Irisa Nadia Silvana. Lailatul Maghfirah. Muhammad Agung Saputro. Agung Adi. Muhammad Riki. Muhammad Rafa Ramadhani. Muhammad Iqbal. Isi. Muhammad Abdul Rafi. Muhammad Ivan Dwi. Muhammad Ramadhani. Muhammad Syakib Faisal. Nur Fitriatul Zaira. Selamat Riyadi. Hadir. Siti Khofifah. Siti Nur Azizah. Tania Gisela. Ona. Siti Nur Azizah. Fiona Fangruninisa. Ahmad Ibnu. Indra Ayu Arista. Ali Mutfir. Dinda Putri Asdianti. Hadir. Muhammad Nabilul Rosadi. Reza Gonzales. Kenapa deh? Muhammad Raka Ferdian. Diva Eka Ramadhani. Pentingan izin enggak? Muhammad Marvin. Muhammad Nabil Hadid. Azidan Abi Mulyantara.
Oke. Rusdiana Elisa, Nova Amarana. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat adalah sebuah topik yang menarik dan penting untuk dipelajari, terutama dalam konteks sebuah negara atau wilayah yang memiliki keanekaragaman sosial dan budaya seperti Indonesia. Keragaman ini tercermin tidak hanya dalam cara hidup masyarakat, tetapi juga dalam berbagai kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Yang pertama, proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi. Proses geografis memiliki pengaruh yang mendalam terhadap aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Faktor-faktor seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam memainkan peran penting dalam menentukan jenis dan skala aktivitas ekonomi yang dapat berkembang di suatu tempat. Keragaman aktivitas ekonomi ini bukan hanya ditentukan oleh kondisi geografis, tetapi juga oleh faktor sejarah sosial dan budaya. Proses geografis, kalian tahu geografis? Apa? Nggak jelas. Geografis adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Geografis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dataran tinggi. Mayoritas daerah dataran tinggi itu penduduknya kebanyakan menjadi petani perkebunan. Dan yang kedua itu ada dataran rendah. Mayoritas warga di sana itu juga menjadi petani.
Kopi. Apa deh? Kopi. Kopi. Kalau jenisnya buah, apa? Apel. Ada lagi? Strawberry. Kalau di dataran rendah itu ada dua bagian, yaitu daerah pedesaan dan kota, ya kan? Kalau petani daerah dataran rendah itu kebanyakan tanaman biasanya menanam apa? Padi. Ada lagi? Jagung. Kalau daerah perkotaan biasanya jadi apa? Karyawannya itu biasanya ada di PT-PT industri. Kalau daerah pedesaan ya petani itu tadi. Yang ketiga itu ada daerah pesisir. Atau mayoritas warga di sana biasanya bekerja sebagai apa? Nelayan. Dan pengolahan hasil dari ikan ya, dari laut ya. Apa aja coba pengolahan yang biasanya di sana dengan dari ikan? Seperti terasi. Ada lagi? Petis termasuk apa juga? Petis termasuk. Dari semacamnya ikan seperti ikan asin itu ya. Boleh dicatat dulu. Lanjut ya. Berikut beberapa cara spesifik di mana proses geografi memengaruhi aktivitas ekonomi. Di antaranya yang pertama itu pertanian. Iklim menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu daerah. Misalnya iklim tropis dan iklim sedang. Ada yang tahu bedanya?
seperti dataran yang berbelok-belok, ya kan? Soalnya itu tadi mempersulit buat petani itu untuk berkebun. Yang kedua itu ada pertambangan dan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam seperti mineral, batu bara, dan minyak bumi di suatu daerah mempengaruhi perkembangan industri pertambangan. Karena di Indonesia ini tidak semua wilayah Indonesia itu menghasilkan mineral tambang, iya kan? Di daerah Indonesia ada salah satu daerah yang paling banyak hasil tambangnya itu di mana? Kalimantan, ya. Mayoritas penduduk di sana itu kebanyakan menjadi penambang, ya kan? Ya. Soalnya apa? Pendapatan dari hasil tambang itu sangat fantastis. Makanya banyak dari daerah lain yang tergiur untuk merantau ke sana untuk menjadi apa? Bertambang. Yang ketiga itu ada pariwisata. Daerah dengan keindahan alam yang menarik seperti pantai, gunung atau hutan, serta memiliki iklim yang menyenangkan, cenderung mengembangkan industri pariwisata. Kalau di daerah Jember tuh yang hit tuh Pantai Papuma, ya enggak? Ya. Di sana tuh mendorong, soalnya apa? Dengan harga tiketnya, ya kan? Ya. Nanti hasil tiket itu untuk data kelola yang ada dalam APBD. Dan yang kedua itu ada gunung. Kalian pernah ke Kawah Ijen? Di sana juga termasuk ya banyak seperti bule-bule. Itu penasaran seperti apa sih Kawah Ijen, ya kan? Yang ketiga itu hutan. Yang hit sekarang hutan pinus. Ya. Itu kayaknya sebelumnya Banyuwangi deh. Kita lanjut ya. Perdagangan dan transportasi. Letak geografis sangat mempengaruhi perekonomian dalam bidang perdagangan dan juga transportasi. Contohnya, seperti di daerah sini, itu ada pasar ya. Mayoritas penduduk yang dekat pasar itu nggak mungkin kan, ya bisa sih kayak berkebun juga, tapi kan kebanyakan jadi pedagang. Kalau transportasi itu seperti ojek online. Sekarang banyak-banyaknya seperti apa? Gojek, SIM, Grab, ya, vaksin itu juga. Lanjut ke industri dan manufaktur. Mata pencarian yang lebih cenderung di daerah perkotaan. Seperti tadi yang kakak jelaskan, seperti PT-PT, ya, perindustrian seperti itu. Dan terima kasih. Baik, kakak sudah menjelaskan yang tadi. Coba KKN-nya sekarang dibuka halaman 56. Kerjakan